Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Pembahasan kita pada Risalah Al-Usul As-Sittah. Sekarang kita masuk pada Al-Aslu Tsani, landasan yang kedua di halaman 72. Berkata Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullahu taala, amarallahu bil ijtima'i fid din wa naha 'anit tafarruqi fih. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita bersatu dalam urusan agama. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita berpecah belah dalam agama. Fabayyana Allahu hadza bayanan syafiyan tafhamuhul awam. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan penjelasan yang jelas, sejelas-jelasnya yang bisa difahami oleh orang-orang awam. Wa nahana an nakuna kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita berpecah belah seperti orang-orang sebelum kita, berselisih dan berpecah belah. Wa dzakara annahu amara al-muslimin bil ijtima'i fid din. Dan Allah menyebutkan bahwa Allah perintahkan kaum muslimin bersatu dalam urusan agama. Wa nahahum 'anit tafarruqi fih. Dan Allah melarang mereka berpecah belah. Begitu juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yaziduhu wuduhan, dan tambah jelas lagi ma waradat bihi sunnah minal ajabil ujab fi dzalik. Tambah jelas lagi datangnya sunnah-sunnah yang sangat menakjubkan yang memerintahkan agar kita bersatu dalam urusan agama. Thumma sara al-amru ila anna al-iftiraq fi usulid din wa furu'ihi huwa al-ilm wal fiqh fid din. Kemudian berubahlah keadaan sehingga kemudian berpecah dalam urusan pokok agama dan cabang-cabang agama. Itulah ilmu dan fiqih dalam urusan agama. Jadi ini Asy-Syaikh menjelaskan secara umum dulu bahwa awal mulanya bersatu itulah perintah agama, sampai kemudian jadi berubah, berpecah belah itu malah dianggap ilmu. Itulah yang disebut fiqih dalam agama, sampai muncul hadis yang ya dibuat-buat. Ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan umatku adalah rahmah. Ini enggak ada ya. Perselisihan enggak ada. Wasara al-ijtima'u fid din la yaquluhu illa zindiqun aw majnunun. Sampai-sampai mengajak bersatu di dalam masalah agama itu tidak ada yang mengatakannya kecuali dia dituduh sebagai zindiq atau orang gila. Jadi perkataan para ulama nanti banyak disalahfahami. Yang pertama yang perlu kita fahami di sini bahwa agama Islam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bersatu dalam urusan agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ali Imran ayat ke-103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian dengan tali Allah seluruhnya, jangan kalian bercerai-berai. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 105-nya dari surah Ali Imran, wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka penjelasan. Ini al-Yahud wa Nasara ini. Mereka berselisih setelah datang kebenaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ulaika lahum azabun azim. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan azab yang besar.
Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anfal ayat ke-46, suratul Anfal ayat 46, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan kalian berselisih, maka kalian akan mengalami al-fashal. Fashal itu kegagalan. Dan hilang kekuatan kalian. Hilang kekuatan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 159, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok, engkau tidaklah termasuk ke dalam bagian mereka, sedikit pun tidak. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal ini. Termasuk diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Asy-Syura ayat ke-13, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan agama yang telah diperintahkan agama tersebut kepada Nabi Nuh, dan apa yang kami wahyukan kepadamu dan yang kami perintahkan juga kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, perintah Allah an aqimuddin, tegakkan agama, wala tatafarraqu fi, dan jangan bercerai-berai di dalam agama. Hadis-hadis Nabi SAW pun memerintahkan agar kita seperti itu. Al-muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya, la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. Tidak boleh menzalimi, tidak boleh menghinakan. Menghinakan di sini, yakhdhul ini menyerahkan muslim kepada musuh, Pak. Tidak boleh. Jadi, misalnya kaum muslimin sedang berperang dengan selain kaum muslimin, lalu kita serahkan muslim yang lain kepada musuh agar ditangkap, dibunuh, tidak boleh. Wala yahqiruhu, tidak boleh menghinakannya. Lalu Rasul SAW mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan perintah agar kita bersatu dalam urusan agama. Nah, pertama yang perlu kita ketahui bahwa perpecahan dalam masalah agama itu disebabkan karena kesyirikan. Kesyirikan itulah sebab terpecah belahnya agama. Umat manusia tadinya satu saja, lalu berpecah dengan sebab adanya kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Baqarah ayat 213, kana an-nasu ummatan wahidah. Manusia tadinya adalah umat yang satu. Ketika mereka berselisih, bercerai-berai, baru kemudian faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Lantas Allah utus para nabi yang memberikan kabar gembira dan juga ancaman, peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitab. Allah turunkan bersama dengan mereka kitab. Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Agar supaya nabi utusan tersebut memberikan keputusan hukum di tengah-tengah manusia terhadap apa yang mereka perselisihkan. Jadi ketika manusia jatuh pada kesyirikan, itu namanya perselisihan itu. Tafarruq. Diutus para nabi dan rasul agar mereka kembali lagi. Diutus lagi agar mereka kembali lagi. Dan terus seperti itu. Maka oleh karena itu kesyirikan adalah sababun min asbabit tafarruq. Sebab perpecahan. Bahkan dia adalah sebab paling utama perpecahan. Dan semua para nabi, para rasul, kita sudah pernah jelaskan, mereka dakwahnya sama, tauhid. Tidak ada yang mengajak pada kesyirikan. Maka oleh karena itu tadi, Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, an aqimuddin, menegakkan agama, tauhid, wala tatafarraqu, dan jangan bercerai-berai di dalam masalah urusan agama. Maka kesyirikan itu adalah sebab yang utama dari sebab-sebab perpecahan. Poin penting yang harus kita ingat itu. Jadi berbicara perpecahan, yang pertama kali adalah perpecahan antar umat beragama. Mereka berpecah
karena menyelisihi tauhid. Umatnya Nabi Musa alaihissalam, setelah Nabi Musa alaihissalam wafat, mereka berselisih bikin atau berbuat kesyirikan, mengatakan Uzair anaknya Allah. Nabi Isa wafat, umatnya di belakang bikin perpecahan dengan mengatakan Isa anaknya Allah. Itu tafarruq namanya, itu berpecah belah. Nah, maka oleh karena itu persatuan pertama kali dibangun di atas tauhid, di atas akidah yang benar, di atas pokok-pokok keimanan yang benar. Maka perbedaan di dalam masalah pokok-pokok iman, pokok-pokok tauhid, pokok-pokok akidah tidak dibenarkan. Apalagi sudah terjadi ijma'. Kebanyakan permasalahan akidah itu terjadi ijma'. Sehingga apabila terjadi perselisihan, perselisihannya tidak dihitung. Kecuali, ini ada tambahan penjelasan, kecuali fi tafasilil akidah. Kecuali dalam perincian-perincian masalah akidah. Itu baru ada perselisihan. Itu pun masih bisa dideteksi mana yang lebih kuat. Misalnya perincian tentang azab kubur. Apakah yang diazab itu hanya ruhnya saja, atau ruh dan juga plus berdampak pada jasadnya? Itu namanya tafasil, perincian. Tapi sepakat bahwa namanya nikmat kubur, azab kubur itu ada, sepakat. Ahlus sunnati wal jamaah, kaum muslimin sepakat. Tidak ada perselisihan. Nah, yang menyelisihinya, mengingkari azab kubur, ini yang bikin perpecahan dia. Dia yang membuat perpecahan. Karena hadis-hadisnya sahih. Nah, ini tidak boleh kita berpecah dalam masalah ini. Termasuk tadi masalah tauhid, kita sudah bahas di pertemuan yang sebelumnya pada al-aslul awal. Kita sendiri ini sekarang ketika bicara tauhid definisinya apa, kita berselisih. Mesti harus dicari ini bagaimana hukumnya atau bagaimana konsep yang sebenarnya itu seperti apa. Tidak bisa kemudian dibiarkan udah masing-masing aja, nggak bisa. Karena ini dalam masalah pokok tauhid. Bagaimana kita bisa bersatu? Kalau seandainya dalam masalah pokok agama saja kita tidak akur, kita berselisih. Kita jangan loncat seperti yang dikatakan oleh Syekh tadi, bahwa yang namanya fikih itu harus berselisih. Dalam urusan agama aslinya tidak ada perselisihan, karena rumusnya sederhana, dikembalikan kepada Allah, dikembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bedanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, semuanya mengembalikan masalah itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, selesai udah urusan. Itu bukti bahwa para sahabat tidak ada perselisihan sebenarnya mereka. Ada perselisihan tapi mudah diselesaikan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Namun ada namunnya. Perselisihan tersebut tetap saja harus dicari mana yang lebih dekat kepada kebenaran. Misalnya contoh, masalah fiqhiyah kita bergeser. Kalau masalah akidah mungkin sebagian kita sudah paham. Namun ternyata pada tataran di lapangan banyak juga yang belum paham. Masalah akidah. Ada orang misalnya meyakini ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tafarruq ini. Memecah belah umat ini, Pak. Tafarruq ini namanya. Ya tapi kan masih sholat. Enggak, itu pokok akidah itu. Enggak bisa enggak. Kita harus tahu dan mengerti itu. Jangan sampai kemudian kita nih kalau udah bicara masalah perselisihan, kita berpikirnya di fiqih, amal, masalah fiqhiyah, amaliyah. Padahal yang terpenting dalam masalah akidah. Misalnya lagi, ada orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ini perpecahan ini. Tafarruq ini fiddin. Ini orang mengajak pada perpecahan dalam urusan agama. Al-Quran kalamullah. Ada lagi misalnya orang mengatakan takdir itu tidak ada. Qadariyah misalnya. Ini tafarruq ini, Pak. Ini perpecahan ini dalam masalah akidah. Dalam masalah rukun iman ini, masalah akidah. Nggak bisa ditolerir, yang ini harus dijelaskan mana yang hak, mana yang batil. Kita nih kadang hari ini ketika kita menjelaskan ini yang batil, ini yang hak, kita dianggap merasa benar sendiri.
Kalau nggak dijelaskan, makin jauh ini perpecahan, makin banyak terjadi. Makanya Rasulullah SAW sudah ingatkan hadisnya Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa orang yang hidup setelahku nanti dia akan melihat perselisihan yang apa? Yang banyak. Itu bukan berarti Rasul ridha terhadap perselisihan, itu tidak. Rasulullah SAW menjelaskan fenomena yang akan terjadi nanti. Fasayara ikhtilafan katsira. Dia akan melihat. Itu maknanya Rasulullah SAW menjelaskan apa yang nanti akan terjadi. Bukan Rasul ridha terhadap perpecahan itu, tidak. Lantas Rasul berikan solusinya. Apa solusinya? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Solusinya itu, kembali kepada sunnahku, kembali kepada sunnahnya khulafa'ir rasyidin yang mereka mendapatkan petunjuk setelah aku. Yang lalu kemudian para ulama memaknainya dengan makna, ya tentu yang terdepan dari para sahabat adalah al-khulafa ar-rasyidun. Kembali kepada mereka. Kembali kepada mereka maksudnya apa? Bagaimana mereka memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada mereka. Karena nanti ada pemahaman-pemahaman muncul kan kayak tadi itu. Misalnya mengkafirkan pelaku dosa besar, Al-Khawarij. Ini keluar dari pemahamannya para sahabat. Mengingkari takdir, ini keluar dari pemahaman sahabat. Mengatakan Al-Quran itu makhluk, ini keluar dari pemahaman sahabat, keluar dari din, keluar dari Islam. Ini memecah belah. Nanti keluar lagi pendapat ketiga. Misalnya soal masalah Al-Quran kalamullah, ini ahlus sunnah wal jamaah. Lafadznya dan maknanya, ini ahlus sunnah wal jamaah. Lalu kemudian pecah, Al-Quran itu makhluk, semuanya lafadznya, maknanya makhluk. Yang ketiga muncul qaulun salih, pendapat yang ketiga. Al-Quran itu lafadznya makhluk, maknanya yang kalamullah. Tuh. Coba. Udah 3 nih. Kita ambil satu contoh aja nih, udah 3 nih Pak. Kita harus, kalau ini masalah pokok, masalah akidah, masalah pokok, masalah iman, kita harus tahu yang mana perkataannya ahlul Islam. Apa yang dua ini bukan perkataan ahlul Islam, ini perkataan yang tidak diketahui dari para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Maka kalau ini dibiarkan, ini sudah 3, nanti pecah lagi, nanti pecah lagi, nanti pecah lagi, terus seperti itu. Tafarruq. Islam tidak menginginkan itu. Maka hari ini kalau kita mau menuju kepada persatuan, ya kembali kepada akidah yang benar, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, itu persatuan. Sebab persatuan yang paling utama. Nah, kita ambil contoh tentang masalah fikih tadi. Kita ambil contoh masalah fikih. Ketika di satu perjalanan safar, Umar bin Khattab radhiyallahu an dan sahabat Ammar bin Yasir, kedua-duanya junub. Subuh. Nggak ketemu air. Lalu kemudian sahabat Ammar sudah tahu bahwa gantinya wudu adalah tayammum, tapi belum tahu apakah tayammum yang caranya seperti cara berwudu itu bisa digunakan untuk ganti mandi janabat. Akhirnya dia berpikir, kalau gantinya wudu cuman wajah sama tangan, berarti tayammum yang gantinya mandi ya guling-guling di pasir dah. Ya tamarrahu katamarruhid dabbah, guling-guling di tanah. Biar sekujur tubuhnya kena tanah itu. Sahabat Umar enggak. Sahabat Umar diam menunggu. Karena apa? Itu kan tayamum gantinya wudu. Mandi menurut beliau enggak ada gantinya. Tetap kudu mandi. Nunggu sampai ada air. Walaupun sudah keluar waktu subuh alias habis waktu subuh. Akhirnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an enggak salat subuh sampai dapat air, mandi baru salat subuh. Pulang ke Madinah, ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ammar yang nanya, Rasul, kami di satu perjalanan, lalu kemudian saya berguling-guling di tanah, gantinya mandi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama yakfika hakadha. Sebenarnya cukup kamu hanya melakukan seperti ini. Rasul tepukkan tangannya ke pasir, ke tanah, lalu kemudian diusapkan ke wajah dan telapak tangan. Riwayatnya Imam Bukhari hanya telapak tangan, Pak, tidak sampai siku. Itu riwayatnya Al-Baihaqi yang sampai siku. Telapak tangan. Cukup. Artinya tayamum yang seperti itu, ya gantinya wudu, ya juga gantinya apa?
mandi janabat. Pertanyaan, mana yang lebih dekat pada kebenaran? Sahabat Ammar, sahabat Umar? Mana yang lebih mendekati kebenaran? Sahabat Ammar, sahabat Umar? Ammar. Dia sudah memahami bahwa tayamum bisa jadi gantinya mandi, cuma caranya yang salah. Nah, maka untuk memudahkan, kalau tadi masalah akidah jelas, masalah akidah harus jelas, karena agama juga sebenarnya jelas, bahwa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, jelas, semuanya jelas. Di sini ada kaidah penting yang harus kita jelaskan. Kalau masalah akidah harus dicari betul. Ini di mana miss-nya, di mana kekeliruannya, di mana? Atau masalah-masalah yang dulu nggak ada, belakangan ada. Itu kan berarti memunculkan pandangan baru dalam urusan agama. Dan itu tidak boleh. Memunculkan pandangan baru dalam urusan agama yang itu tidak ada lagi dalilnya atau tidak ada contohnya dari perbuatan para sahabat terdahulu. Ini kita sedang bicara agama, bukan urusan dunia, bukan lain cerita. Jangan sampai kemudian itu terjadi perselisihan. Kapan terjadinya? Harus ditanya kapan, mulai kapan terjadi itu. Jangan hanya sekedar perselisihan tapi tidak tahu kapannya. Karena bisa jadi dahulunya tidak berselisih, belakangan apa? Berselisih. Belakangan berselisih. Misalnya contoh nih. Kita menghadapi satu masalah, contoh yang sederhana misalnya kita menghadapi masalah at-talaffudhu bin niyati, melafazkan niat. Ini berselisih memang, kalau dibilang para ulama berselisih. Bahkan bukan cuma dalam satu mazhab, dalam banyak mazhab, baik mazhabnya Hanabilah, Hambali, Maliki, ada perselisihan ini terjadi. Cuman pertanyaannya sederhana, sejak kapan perselisihan ini terjadi tentang mengucapkan niat? Sejak kapan? Adakah para sahabat berselisih dalam masalah ini? Adakah para tabi'in berselisih dalam masalah ini? Adakah para atba'ut tabi'in berselisih dalam masalah ini? Lihat, memang itu masalah fiqhiyah, tetapi harus diketahui ini dari mana. Ibaratnya kita harus tahu sumbernya. Maka oleh karena itu untuk memudahkan, perhatikan, untuk memudahkan, ada yang namanya al-hukmu syar'i, ada yang namanya al-hukmul fiqhi. Ini yang dimaksud hukum fikih itu hukum fikih yang dalam makna yang dijelaskan oleh para fuqaha ya. Bukan fikih yang dipahami oleh para sahabat fiqhul akbar bahwa akidah termasuk fikih, enggak, ini fikih yang beramaliyah. Yang berarti amaliyah. Kalau yang namanya hukmu syar'i cuma satu. Hukmul fiqhi tadi terjadi perselisihan. Nah, di antara yang berselisih itu mesti ada satu yang benar. Jadi kita tidak bisa katakan kalau ada perselisihan di antara para fuqaha semua apa? Semua benar, nggak mungkin semuanya benar, Pak. Karena yang namanya hukum syar'i cuma satu, kecuali dia ditopang dalil lain lagi. Itu bukan perselisihan namanya. Misalnya bacaan zikir ruku, satu riwayat mengatakan begini, itu nggak berselisih. Nabi pernah baca ini, Nabi pernah baca begini, itu nggak berselisih. Anda boleh pakai yang ini, Anda boleh pakai yang itu. Tetapi ada satu permasalahan hukumnya berbenturan, satu bilang boleh, satu bilang enggak. Masa Anda bilang dua-duanya benar? Ini tidak mungkin. Pasti salah satu di antara dua hal ini ada yang sesuai dengan hukum syar'i, yang satunya lagi yang menyelisihi. Nah, orang yang berijtihad lalu ijtihadnya bersesuaian dengan hukum syar'i, itu yang Rasul bilang fa asaba falahu ajran. Idza hakama al-hakim fajtahada fa asaba falahu ajran. Apabila seorang hakim berijtihad lalu benar, pahalanya dua. Itu maksudnya benar bahwa kesimpulan yang dia simpulkan, istimbatnya dia bersesuaian dengan hukum syar'i, benar, dua pahala. Kalau dia keliru, wa in akhta, berarti kesimpulan istimbatnya dia keliru, hukum fikih yang dia rumuskan, yang dia simpulkan keliru, tidak bersesuaian dengan hukum syar'i. Kalau dia memenuhi persyaratan, maka satu pahalanya, diampuni apa? Dosanya. Jadi jangan kita belajar fikih startingnya apa? Berselisih. Startnya apa? Alkitab wa sunnah, tidak berselisih. Maka ketika terjadi perselisihan, dicek, diteliti. Di mana terjadinya? Ibarat mata rantai ini.
Kita kan hari ini beragama nggak tiba-tiba hari ini kan? Ibarat mata rantai ini di mana nih? Miss-nya di mana nih? Melesetnya ada di mana nih? Pergeseran ada di mana? Siapa yang keliru? Nah, kita nggak ambil yang itu dengan tidak merendahkan para ulama, tetapi tetap mengambil yang sesuai dengan Alkitab wa Sunnah, ad-din. Itu yang kemudian kita jadikan agama, yang kita anut, yang kita amalkan. Begitu. Maka apabila ada perselisihan dua, ini mesti salah satu yang sesuai dengan hukum syar'i. Apalagi sampai 3 misalnya, sampai 4, mesti salah satu, hanya salah satunya saja yang sesuai dengan hukum syar'i. Yang lainnya keliru, cuman kadang kita belum tahu mana yang paling bersesuaian atau paling mendekati pada hukum syar'i. Ini penting untuk kita pahami. Karena orang memahami agama Islam fiqhi, berselisih. Karena salah paham dengan perkataan ulama, siapa orang yang belum mengetahui khilaf, maka dia belum mencium bau harumnya fiqh. Karena ada itu perkataan ulama begitu. Itu maksudnya para ulama itu adalah Anda mengetahui khilaf, lalu kemudian Anda mampu mengetahui mana yang lebih kuat, yang lebih mendekati pada hukum syar'i. Bukan terus udah berdalil dengan khilafnya ulama, ya udah nggak apa-apa khilaf ini. Ya kalau Anda belum tahu ya bilang aja saya belum tahu mana yang lebih kuat dari hal ini. Atau Anda hanya mengikuti satu pandangan ulama saja, saya hanya mengetahui satu pandangan ulama ini, lalu kemudian kalau ditanya maka saya menjawab dengan yang ini. Tapi bukan berarti itulah hukum syar'i, belum tentu. Makanya di sini sampai saya katakan, hari ini kalau ada orang mengajak bersatu di atas tauhid, bersatu di atas sunnah Nabi SAW, dituduh yang tidak-tidak. Bagaimana kembali kepada Al-Quran? Kan kita bukan mujtahid gitu. Bagaimana kita kembali kepada sunnah? Emang kita bisa langsung memahami sunnah langsung? Gak mungkin kita bisa ibadah kalau langsung pakai Al-Quran dan sunnah. Bukan itu maksudnya. Tetapi semangat kita untuk selalu mengembalikan setiap permasalahan agama kepada sumbernya, agar supaya meminimalisir perselisihan. Sebab kalau kita tidak mengembalikan ajaran agama kepada sumbernya, perselisihan akan semakin melebar. Tafsiran akan semakin banyak, Pak. Anda kalau coba kumpulin kitab tafsir misalnya, dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, termasuk tafsir kontemporer, dalam satu masalah, bisa jadi Anda mendapati 5 perbedaan, 6 perbedaan, 7 bahkan perbedaan. Pertanyaannya, lalu di mana tafsir yang paling mendekati? Kan begitu. Bukan lantas kemudian, karena ada 7 perbedaan pandangan, pilih yang mana yang Anda suka. Rusak. Bahkan akan terjadi khilaf makin melebar, dan itu tidak diperintahkan oleh Islam. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.